Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya, Diakon Yanyosi Raimon Kuparu dari lingkungan pelayanan 1 Majelis GKE Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan untuk mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan serta kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, bahkan memelihara kami sepanjang istirahat dan tidur kita malam ini. Pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Jamlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu, dan kami mau taat pada kasih dan perintah-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama Mika 7. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang berbunyi demikian. Pengharapan baru bagi Sion, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang akan berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung, tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Doa minta tindakan dan balas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan.
dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memanfaatkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dari hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Yuyus STH yang diberi judul "Seburuk Apakah Hidupmu Saat Ini?" yang berbunyi demikian. Nats ini berbicara mengenai keyakinan bangsa yang sedang mengalami kejatuhan akibat dosa dan kesalahan mereka sendiri. Mereka juga sedang direndahkan dan dipandang hina oleh lawannya yang melihat keterpurukannya. Dalam keadaan demikian, mereka tetap yakin bahwa hukuman Tuhan tidak lebih besar daripada kasih dan pengampunannya kepada umat yang bersedia berpaling dan bertobat padanya. Mereka percaya bahwa Tuhan akan membela mereka dalam keterpurukannya, bahkan membalas setiap kejaman yang dilakukan oleh musuh yang secara sengaja menginjak-injak dan menghina mereka. Pesan dari nats ini, Bapak Ibu, bagi kita semua adalah sebagai berikut. Seburuk-buruknya keadaan manusia, Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan tetap bersedia untuk memberi harapan baru di saat mungkin dalam perhitungan manusia sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena itu, mengajak pembaca renungan ini serta yang mendengarkan untuk tetap berpengharapan dalam Tuhan. Seburuk apakah hidupmu saat ini? Terburuk sekalipun dalam ukuran manusia, Tuhan mau memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi. Jika selama ini seolah Tuhan tidak menyayangi kita sehingga kita hidup menderita dalam penderitaan, sesungguhnya sebelum kita meminta kembali disayangi, Ia terlebih dahulu meraih dan merangkul kita. Langkah untuk menerima kesempatan baru dari Tuhan adalah dengan bersedia digembalakan oleh-Nya. Hidup dengan ketaatan dan kepatuhan adalah langkah awal dari pihak manusia untuk menunjukkan keseriusannya sebagai umat Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan Maha baik. Oleh perbuatan baik kita pun kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi hidup dengan bersedia digembalakan adalah respon untuk kasih setia Tuhan